Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sulaiman Faris Al-Farizi. Di video kali ini saya akan menampilkan video praktek keterampilan mengajar. Yang pertama, membuka pelajaran. Saya membuka pelajaran dengan salam, sapa, doa, dan jangan lupa absen siswa. Setelah itu, keterampilan kedua, yaitu mengajar kelompok kecil. Di sini saya akan menyampaikan materi mulai dari apa yang harus didiskusikan dan juga mengarahkan bagaimana cara diskusi yang baik. Kemudian keterampilan ketiga yaitu membimbing kelompok kecil atau perorangan di mana saya akan menanyakan kepada anak mengenai materi yang tidak dimengerti oleh anak terkait apa yang sedang didiskusikan. Setelah itu keterampilan mengelola kelas, saya sebagai guru akan mengontrol jalan diskusi agar aman dan tertib. Selanjutnya menutup pelajaran. Saya akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini dan memastikan yang disampaikan hari ini tersampaikan dengan baik dan anak dapat melakukannya serta mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari melalui lingkungan sekitar. Oke guys, see you. Selamat menikmati videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kepada Nak Jupri, boleh dong pimpin dulu teman-temannya sebelum kita belajar. Pimpin dulu doanya. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Sebelumnya selamat pagi. Pagi, Pak. Sudah sarapan semua? Belum. Kok belum? Kenapa sih tadi Nak Dila belum sarapan? Telat bangun, Pak. Telat bangun. Kenapa telat bangun tadi Nak Jopeng? Begadang nonton Barbie. Lain kali dikurangin ya jam begadangnya ya. Perbanyak istirahatnya Nak Jopeng. Oke, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Tolong tenang Nak Jopeng. Sebelum itu Bapak absen dulu. Ahmad Jupri. Hadir, Pak. Oke, Ahmad Jupri hadir. Ratu Adila. Oke, ada Siti Fadila. Hadir, Pak. Oke, Siti Rabiah. Wah, Siti Rabiah ada? Nggak masuk. Kenapa Siti Rabiah nggak masuk dianya? Sakit, Pak. Sakit. Sakit ya? Oke. Kali ini kelasnya bersih nih. Bagus banget bersih nih. Oke, anak-anak Bapak. Kali ini kita akan belajar tentang lingkungan bersih. Tentang apa? Lingkungan bersih. Lingkungan. Lingkungan apa tadi belajar tentang apa kita? Lingkungan kurang semangat nih, loyo semua. Oke, coba ikutin Bapak, kita main game sebentar ya. Nanti kalau Bapak bilang tepuk 1, tepuk tangannya 1 kali. Kalau Bapak bilang tepuk 2, tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Tepuk 4 kali. Dan tepuk 5 kali. Oke, kita coba. Tepuk 1. Tangannya tolong dong depan dulu di atas. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, kalau Bapak bilang hap, tepuk tangan. Kalau Bapak bilang dum, pukul meja. Hap. 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 Dum. Kita tadi Bapak bilang di awal kita akan belajar tentang lingkungan bersih. Tadi pagi siapa yang buang sampah ke dalam truk sampah? Oke, bagus Nak Jupri. Kasih tepuk tangan dulu untuk Nak Jupri.
Pagi tadi siapa juga yang nyapu bersihin kelas? Satu. Ratu, kenapa? Ratu apa kamu, Nak Dila? Ratu kenapa nggak angkat tangan? Malu. Jangan malu. Kalau memang kita ngelakuinnya, akuin saja. Oke, siapa tadi pagi yang bersihin kelas, nyapu tadi pagi siapa? Oke, Nak Ratu. Apalagi ya? Beri tepuk tangan untuk Nak Ratu. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi ini. Pertama-tama kita bikin dulu kelompok. Rencana Bapak ingin bikin 2 kelompok, tapi karena Nak Biah nggak hadir, kita satuin aja satu kelompok ya. Oke, Nak Ratu boleh bareng gabung ke itu dengan teman-temannya. Oke, anak-anak Bapak, untuk materi ini Bapak akan mencontohkan sedikit ya. Lihat ya. Anggap ini adalah lingkungan sekitar kita. Anggap aja ini adalah rumah kita. Nih, misalnya kalau kita nggak buang sampah nih, kita buang sampah sembarangan, numpuk di mana-mana. Dari sampah kertas, sampah daun, sampah plastik, nih hingga sampah plastik, sampah daun, semuanya kita gabungin, nggak kita pisah-pisahin, nggak kita pilah-pilah, kita gabungin aja di satu tempat. Terus ketika itu tiba-tiba hari hujan lebat, hujannya nggak berhenti berhari-hari. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kotor. Kotor, Banjir. yakin kotor. Mbak geserin dulu bukunya nih, ini mungkin ada basah ini ya. Bayangin aja hujan itu nggak berhenti terus. Nggak ada alas pula ya. Jika hujan tidak berhenti dan sampah kita berserakan di mana-mana, apa yang terjadi? Banjir. Banjir. Setelah itu banjir, kira-kira dengan sampah yang menumpuk ini, lingkungan kita bersih apa kotor? Kotor. Bau atau enggak? Bau. Yakin? Jangan ragu, jawab aja apapun yang ingin kalian jawab. Iya, bau, Pak. Berarti bau? Bau, kotor ya, di berserakan, di mana basah. Oke, anak-anak, dari yang Bapak jelasin tadi, Bapak memiliki tugas untuk kalian. Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Oke, boleh silakan dikeluarkan dulu ke satu lembar kertas saja. Nah, Oke, bikin dengan pertanyaan apa saja hal buruk yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga lingkungan. Ratu jangan tidur. Itu keji. Fokus ya. Oke, Bapak tanya apa tadi pertanyaannya? Apa saja hal buruk yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga lingkungan? Hal buruk yang terjadi apabila kita tidak menjaga lingkungan. Oke, untuk menjawab itu, Nabila, fokusnya ke sini ya Nabila, ke materi ya, jangan ke lain. Nah, itu juga ya. Oke, apa saja yang terjadi? Apa saja hal buruk yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga lingkungan? Oke, Bapak akan memberikan waktu kepada kalian untuk menjawab. Usahakan jawabnya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin dan sebisa mungkin. Dalam waktu 5 menit. Ya, dalam waktu 5 menit ya. Oke, Bapak mulai dalam hitungan. Ingat. Bapak mulai dalam hitungan 1, 2, dan 3. Silakan dikerjakan. Ingat ya, diskusi bareng teman. Ada yang tidak dimengerti? Pak, tanah longsor tuh penyebabnya gara-gara buang sampah sembarangan juga nggak?
Karena longsor penyebabnya? Gara-gara Tanah sembarangan. gundul. Biasanya kalau longsor itu terjadi karena apa? Tanah gundul. Tanah gundul. Tanah gundul itu terjadi karena apa? Orang nebang pohon. Iya, benar. Itu termasuk dalam tidak menjaga lingkungan. Ya, bisa juga. Oh, ya udah lanjut. Penebangan pohon secara itu besar-besaran, tidak ada melakukan reboisasi. Apalagi, ayo. Cari Google boleh nggak, Pak? Jangan dong, pikirkan secara logika. Penebangan bukan, kan nanya akibatnya. Coba kita lihat di lingkungan sekitar kita. Jangan jauh-jauh dulu kita bayangin, coba kita lihat dulu yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya nih, got depan sekolah, depan kelas kita nih, misal kalau tersumbat dengan sampah, apa yang terjadi dengan gotnya? Banjir. Kira-kira banjir itu masuk nggak ke dalam kelas kalau gotnya itu tersumbat? Masuk. Sedikit lagi. Apa tanpa tersumbat? Kok tersumbat? Ayo, bagus-bagus nak Jopeng, berpikir secara logika. Jangan lagu nak Jopeng, fokus ke sini dulu ya. Waktunya dengan kecepatan. Apa? Sudah dapat? Wih, cepet banget ya. Baru juga 3 menit, yakin ini. Oke, itu kasih aplaus dulu untuk kita. Oke, kita acak ya untuk milih siapa yang maju ke depan ya, biar adil ya. Di sini ditunjuk-tunjuk pada nggak mau, biar adil, biar ada yang mau maju kita. Jangan ngomong gitu, itu kamu ngejas namanya. Oh. Langsung di skip itu. Lanjut. Oke, kita putar ya, biar adil ya. 1, 2, 3. Enggak, tadi kan Nak Ratu, boleh presentasi ke depan dulu Nak Ratu. Apa saja hal buruk yang akan terjadi? Apa saja itu Nak Ratu? Hal buruk apa yang terjadi jika kita tidak membersihkan lingkungan? Benar. Ya, benar. Kasih tepuk tangan untuk Nak Ratu. Jadi, Bapak harap di pertemuan kali ini kita dapat mengerti hal buruk apa sih yang terjadi jika kita tidak membersihkan sampah, tidak menjaga lingkungan, dan Bapak harap juga kepada kalian dapat melakukan dengan apa caranya menjaga lingkungan itu. Apa aja sih caranya? Membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan lingkungan di sekitar rumah kita, mulai dari buang sampah pada tempatnya. Ya, kita mulai saja dari hal yang paling kecil. Oke, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.